Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel YouTube Mugi. Terima kasih karena sudah hadir kembali. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini supaya lain kali ketika ada video-video baru rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi. Nah, di sesi ngobrol DevOps kali ini saya ditemani oleh rekan kita Eriawan. Eriawan boleh memperkenalkan diri dulu? Halo teman-teman, saya Eriawan Kusumawardono, Microsoft MVP, dengan kompetensi atau konsentrasi saya di Developer Technologies, jadi diantaranya itu DevOps, termasuk juga .NET, termasuk bahasa pemrograman dan open source project. Wah, oke, mantap tuh ya. Jadi cocok banget dong ya untuk kali ini karena Iya, kita ngobrol DevOps, ada Eriawan yang jagoan DevOps kita. Sekalian saya tadi lupa memperkenalkan diri, nama saya Irving Hutagalung, saya Cloud Solution Architect dari Microsoft Indonesia, dan biasanya saya membantu customer-customer corporate dari Microsoft yang ingin menggunakan teknologi Azure. Nah, karena kita lagi ngobrol DevOps nih, Eriawan, boleh jelasin dikit ya? DevOps itu apa sih? Kayaknya customer ada banyak bertanya dan akhir-akhir ini saya lihat juga semakin banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang mulai menerapkan DevOps. Boleh jelasin sedikit nggak DevOps itu? oke. Jadi di luar sana banyak sekali definisi DevOps itu. Tetapi kalau menurut saya dan apa yang sudah saya praktekkan sendiri, lebih gampangnya DevOps itu adalah suatu semacam union atau gabungan dari people, orang-orangnya, proses, yaitu flow-nya atau workflow-nya, kemudian produk yang dipakai untuk mempermudah itu semua atau untuk manage itu semua. Dan itu melibatkan antara departemen yang development dengan operasional. Operasional dalam hal ini adalah teman-teman yang tergabung di dalam departemen yang memastikan bagaimana software kita atau aplikasi yang kita pakai itu berjalan dengan normal dan kita maintain setelah di-deploy. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oh, makanya namanya DevOps ya. Jadi development dan operation ya, gitu ya. Betul. Dan sebenarnya kenapa sih penting sekali DevOps ini? Maksudnya kan selama ini toh tim developer udah bisa bikin aplikasi, sudah dia serahkan ke tim operation untuk di-deploy dan seterusnya. Kenapa jadinya perusahaan harus serius atau harus memikirkan mengenai DevOps ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kenapa kok menjadi sangat penting? Mungkin kita bisa sedikit tanda kutip ignore kalau seandainya perusahaan itu hanya memakai aplikasi yang mereka tidak develop sendiri. Tetapi kalau misalnya perusahaan itu bergerak di bidang software house di mana mereka develop aplikasi itu dan bagaimana aplikasi itu dikemas dalam suatu bentuk menjadi produk. Berarti otomatis ada semacam pengembangan yang terus-menerus atau semacam improvement yang terus-menerus. Seperti Hmm, contoh kita hmm, pakai Microsoft Windows, pakai Linux, itu akan ada versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya. Dan kemudian menjadi sangat penting pula karena apa? Karena di sisi aplikasi itu sendiri pasti ada harus yang namanya deployment. hmm. Pasti ada yang namanya suatu kondisi setelah di-deploy bagaimana gitu, seperti itu. Oke. Nah, Jadi setelah tadi di-deploy jadi kalau ya, misalnya softwarenya beli jadi mungkin tidak dibutuhkan, tapi kalau ketika dia melakukan development sendiri baru proses DevOps ini dibutuhkan gitu ya. walaupun sebetulnya pada waktu dia beli jadi pun untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terlalu besar dan kompleks ya, seperti misalnya kita bagaimana caranya kita maintain kalau terutama kalau company besar ya. Jadi kita maintain Hmm, bagaimana kita deploy Office gitu misalnya. Itu pun oke. sebetulnya harus ada proses DevOps yang diperhatikan karena kalau asal deploy sembarangan, bagaimana kita bisa maintain mensupport Office itu sendiri, misalnya dari versi 1 ke versi 2 itu bagaimana Hmm, pengaturannya seperti itu. Ya. oke, oke. Bagaimana kalau yang modelnya kombinasi ya? Jadi kan banyak juga perusahaan yang dia bukan punya internal development sendiri ya, tapi apa? Ada third party atau vendor lah ya istilahnya yang melakukan development. Bisa jadi
totally semuanya dilakukan oleh si vendor, bisa juga joint development. Nah, dalam bentuk seperti itu, kira-kira bagaimana posisinya DevOps? Itu pertanyaan bagus pula. Jadi mengaca dari pengalaman saya dan beberapa teman-teman saya sebelumnya, jika katakanlah saya di perusahaan itu akan istilahnya itu outsource pembuatan aplikasi itu atau development-nya ke company lain. Seharusnya atau sebaiknya best practice-nya adalah walaupun company itu tidak terlibat secara langsung di development-nya, tetapi company itu harus bisa menerapkan semacam policy bagaimana pada saat kita memantau pada saat fase development-nya itu kita tahu persis ada proses-proses yang sudah berjalan dan sesuai dengan best practice. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita tracking progress itu sendiri, seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya ada nyerempet-nyerempetnya juga ke project management ya dalam hal ini? Dalam hal ini, iya, betul. Karena mungkin kalau dia menggunakan DevOps tools yang tepat, proses yang tepat, akan membantu juga dari sisi project management ya. Jadinya lebih terkontrol, tahu kira-kira bakal molor nggak nih? Kan biasanya pertanyaannya begitu ya, yang paling sering ditanyakan gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya modelnya seperti itu, berarti banyak tuh ya perusahaan yang kalau kita datangi gitu ya, oh kita udah pakai kok Pak Irving ini DevOps, lihat nih source code kita udah ada di source control gitu, itu aja kan udah cukup gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Apakah memang DevOps itu primarily adalah source control, atau sebenarnya justru itu hanya salah satu komponen kecil aja gitu dari DevOps? DevOps, kalau source control itu salah satu komponen kecil. Memang source control itu wajib di dalam DevOps ya, tetapi itu salah satu komponen kecil. Oke, apalagi sih sebenarnya yang lainnya, yang selain source control-nya sendiri gitu, kalau source control mungkin nggak perlu kita jelaskan banyak lah ya, karena sebagian besar yang mendengar video ini juga pasti udah tahu gitu. Tapi kalau yang lain-lain kira-kira apa lagi ya bagian dari DevOps itu? Bagian dari DevOps, selain source control juga prosesnya itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat biasanya secara umum cycle-nya itu adalah mulai dari planning, kemudian desain, kemudian development, kemudian testing, kemudian kita bicara deploy, baru nanti sudah selesai. Itu secara umum, apalagi kalau di Indonesia saya lihat banyak yang waterfall. Tetapi ya, ini kita ngomong jujur aja. Nah, pada saat dia develop itu pun harus ada namanya continuous improvement. Jadi salah satu cara untuk kita galakkan dari awal adalah salah satunya continuous integration. Di situ pentingnya kita harus tahu proses lain ya cuman source control aja. Jadi bagaimana setiap kali developer itu timnya itu anggotanya ada yang mengadakan perubahan atau sudah mulai mau update, entah itu dia bug fix atau dia memang mau push kerjaannya karena sudah selesai, itu harus ada proses yang mengautomate bagaimana kerjanya dia itu tidak breaking atau tidak merusak atau tidak berimpact dengan apa yang sudah teman-teman yang lain sudah dikerjakan gitu misalnya. Jangan dia nambahin justru jadi makin problem gitu ya. Betul. Bug fix yang menambahkan bug gitu. Betul. Nah, itu juga akan timbul suatu masalah lain yang seringkali kalau di DevOps yang modern zaman sekarang itu technical debt. Jadi bagaimana proses itu mengatur kalau kita memang harus bug fix, itu harus direncanakan sedemikian rupa, jangan sampai bug fix ini akhirnya kalau sudah terlalu banyak numpuk di belakang, padahal itu krusial gitu misalnya. Nah, itu yang jadinya itu sesuai dengan seolah-olah itu numpuk di belakang, jadinya itu namanya technical debt. Ya, jadi utang teknis. Betul. Ya. Nah, berarti sebenarnya bukan toolsnya sebenarnya yang krusial ya. Ini yang lebih penting itu sebenarnya berarti culture dari DevOps-nya sendiri ya. Benar nggak gitu, Eriawan? Betul. Culture, walaupun secara teknikal, secara dalam itu, kalau culture itu bagian dari proses yang tadi saya sebutkan itu. Jadi people, proses, sama produknya untuk satu kesatuan sebagai DevOps itu sendiri.
Ya karena beberapa kali memang, saya juga kalau datang ke customer gitu ya, kadang-kadang mereka nanya, "Pak Irving ini sepertinya DevOps lagi naik daun nih," gitu loh, dan mereka langsung spesifik nanya ke tools ya, kan Microsoft punya tuh Azure DevOps, bisa jelasin nggak? Biasanya, akhirnya yang saya lakukan memang seperti yang Iriawan bilang tadi ya, singkirkan dulu tools-nya gitu ya. Kita ngomong dulu, "Pak boleh jelasin nggak ya sebenarnya proses di sini culture-nya seperti apa dan lain-lain," gitu ya. Karena, eee, kalau tools-nya langsung dimasukkan culture-nya belum berubah kan justru akan lebih, apa istilahnya, bukan berbahaya sih, tapi justru jadi akan buat pusing. Bener nggak ya dalam hal itu? Betul, tidak hanya mungkin tanda kutip mubazir, tetapi Hmm, juga seringkali malah membuat kecewa mereka-mereka yang ingin mencoba betul. menerapkan DevOps itu sendiri, betul. Benar benar benar. Dan dia jadinya, kembali nanti ya as usual nanti akan bilang, "Wah tools-nya nih yang nggak bagus," gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin Betul, culture-nya belum berubah gitu ya. iya. Oke oke. Nah, berhubung udah nyentuh tadi nyebutin Azure DevOps, kalau DevOps itu sendiri diterapkan di tool seperti Azure DevOps, bisa jelaskan nggak kira-kira apa sih yang disediakan sama Azure DevOps, terus dia bisa apa aja gitu? Oke, Azure DevOps itu sebetulnya, nah ini saya cerita sedikit sejarahnya. Mhm mhm, Kalau oke. dulu itu tim foundation. Oke, Team Jadi, Foundation Server ya, TFS? betul, ya. Jadi tim Mhm, foundation server, dan versi on-premise-nya itu tim foundation server, versi cloud-nya itu dulu namanya Visual Studio Online. hmm, Dulunya lagi namanya Visual Studio Team Services. oke Tapi oke. orang sudah sering kali itu bilangnya sekarang Azure DevOps. Karena apa? Karena Visual Studio Online Udah namanya ganti jadi ganti berubah. produk ya? Iya, Visual Studio gitu. Online ada lagi gitu, terus habis itu diubah lagi namanya. Iya, daripada bingung akhirnya kita gampangnya sekarang bahasnya Azure DevOps. Hmm, Kalau yang hmm, on-premise Azure DevOps Server, kalau yang versi cloud-nya atau kita tinggal pakai aja itu Azure DevOps Services. Pakai hmm, dari sisi kita sudah nggak perlu install lagi secara on-premise seperti itu. hmm, oke. Dan Azure DevOps ini menyediakan banyak hal. Pasti pertama-tama source control karena itu penting. Hmm, 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 Kemudian ada bagaimana kita memanage itu tadi berawal dari continuous integration. hmm, Kemudian ada continuous improvement, kemudian ada namanya continuous deployment, oke. seperti itu. Itu yang sering disingkat sebagai CI/CD ya? Ya, CI/CD itu agak-agak raju ya. Kadang-kadang orang bilang CD itu continuous delivery, padahal itu kalau ngacu ke technical awalnya, Mhm, yang purely istilah awalnya adalah deployment. iya, Kalau betul. delivery itu bagian dari semua siklus itu bagaimana kita segera bisa deliver secara kontinu dalam arti terukur, Hmm, seperti itu. oke. Jadi, apa, ada yang bisa ditunjukkan nggak sedikit, apa sih sebenarnya komponen-komponennya gitu mungkin, eee, bisa ditunjukkan mungkin ada dokumennya Oke, gitu? Mhm, kita mulai dari ini, docs.microsoft.com ya. Dari sini kita pilih Azure DevOps. Ini tampilannya sama dengan ini. Di sini sebetulnya sama aja antara on-premise dengan yang di cloud. Tapi kalau hmm, kita dive lagi atau kita nyelam ke masing-masing topik, dokumentasi ini akan ngasih tanda kalau oke, ini ada beberapa versi yang saat ini hanya ada di yang versi cloud. Karena apa? Karena kalau yang versi cloud itu otomatis selalu di-upgrade oleh Microsoft dalam hitungan 2 minggu. Jadi oke. satu sprintnya di mereka itu 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Sedangkan yang on-premise itu lebih lama. Jadi mungkin setiap 3 atau 4 bulan. Seperti itu. Oh ya, Jadi enaknya mereka, memang kalau cloud base ya, kalau ada ya, update ya update aja semua gitu ya langsung ya, nggak ada update proses aja lagi. semua. Betul. Dan kita cuma tinggal pakai aja. Karena Benar nggak benar perlu benar. pusing untuk maintain si Azure DevOps-nya itu sendiri. Betul. Sudah ada yang pusing sendiri, Microsoft-nya yang pusing. Kalau lihat Oke, kontennya ini kayaknya bisa banyak hmm, topik nih ya untuk yang sesi-sesi selanjutnya ya. bisa, Ada bisa, Azure Board, ada repo, ada pipeline dan lain-lain nih. betul. Benar. Tapi sekilas saja ya Iriawan, karena gini salah satu yang masih mungkin ini persepsi ya dari kejadian-kejadian Microsoft yang dulu gitu. Jadi masih Ya, sering ada pertanyaan customer,
Oh, jadi kalau pakai Azure DevOps ini nanti ujung-ujungnya jadinya harus pakai Azure ya, harus pakai Visual Studio, harus pakai Windows gitu. Bener nggak sih sebenarnya persepsi seperti itu? Dibilang pakai Azure, sebetulnya itu persepsi yang kalau menurut saya itu salah dari sisi bukan salah 100%. Hmm. Bisa dibilang salah lebih dari 70%. Karena apa? Tidak hanya Azure DevOps dipakai untuk kita mau otomatis misalnya continuous deployment ke Azure, tapi juga bisa dipakai untuk ke cloud lain. Hmm. Kita bisa pakai Azure DevOps untuk misalnya kita mau deploy ke GCP, Oke. Google Cloud, Hmm. kemudian ke AWS. Oke. Kita mau deploy ke EC2-nya mereka itu bisa seperti itu. Bisa juga sebenarnya ke on-prem kan ya, deployment. Bisa, bisa. Hmm. Justru on-prem memang lebih mudah karena kan misalnya kalau industri-industri seperti perbankan akan lebih mudah kalau dia installnya Azure DevOps Server, di mana data-datanya udah pasti mereka yang maintain sendiri, mulai dari CI/CD-nya dan sebagainya sudah pasti in-house di mereka sendiri. Bukan, maksudnya dia pakai Azure Ya, DevOps yang versi cloud, tapi sebenarnya nanti deployment-nya, aplikasinya, misalnya pipeline-nya itu deploy-nya ke apa, sistem yang ada di on-prem ya, seperti contohnya tadi perbankan kan. Kan dia bisa aja iya, pakai Azure DevOps misalnya di cloud, tapi karena masalah regulasi, aplikasinya harus ada di on-prem gitu. Bisa kan? bisa, bisa. Sebetulnya Azure DevOps tidak hanya bisa deploy aplikasi, tetapi juga bisa deploy database. Oh iya, iya, Jadi, betul, betul. ya, Seluruh sistem lah ya itu sebenarnya bisa dibilang ya. ya bisa, bisa. Hmm. Termasuk kalau kita mau deploy the whole infrastructure, Ya, infrastructure as a jadi code ya. kita, ya, betul. Menarik itu. Menarik. Karena memang ada beberapa customer yang cukup advance ya, yang pakai DevOps ini. Mereka technically, walaupun belum pernah dilakukan gitu, technically mereka bisa deploy ulang seluruh infrastruktur production mereka itu dalam hitungan menit gitu ya. Karena yaitu tadi, semuanya mulai dari create services-nya, create network-nya, dan lain-lain, semuanya udah ada di DevOps gitu loh. Jadi dia tinggal run ulang aja gitu. Iya, In case of catastrophe lah ya, yang dia harus deploy iya. ulang gitu. Nah, yang tadi tapi nggak harus Visual Studio kan, maksudnya bahkan misalnya nggak harus .NET atau nggak harus Windows juga ya dari sisi operating system sama framework ya. Betul. Karena basically itu kalau kita mengacu ke dia bukan source control lagi kan berarti kan. Kalau source control kan Hmm, kita nggak peduli mau bahasa pemrograman apa atau kita mau betul. pilih platform apa, entah itu Java atau .NET. Basically kalau yang namanya source control itu yang kita bilang agnostik. Jadi dari sisi teknologi atau platform apapun dia nggak peduli. Yang menarik di sini adalah dukungan untuk CI/CD-nya Hmm, yang ada di Azure Pipeline ini. hmm, Jadi bagaimana continuous integration dan continuous deployment di Azure itu, di Azure DevOps ya. Di Azure DevOps itu bisa mensupport itu semua. Jadi setahu saya sampai saat ini di ekosistemnya Azure DevOps itu sendiri, Azure Pipelines itu bisa .NET, bisa Java, bahkan bisa Node.js, bisa PHP, ya, bisa bahkan Go juga kalau nggak salah ya. bisa Go, betul. Hmm, hmm, Bisa Go dan di sisi komunitas open source lainnya itu ada yang menyediakan build atau CI untuk misalnya Rust. Mungkin oh, oke. jarang ada yang pakai, Yang tapi ya lagi lumayan naik itu sebenarnya, karena lagi lumayan security naik ya. conscious ya. Microsoft sendiri Iya, juga udah mulai nge-push pakai Rust kan. betul. Terus juga Hmm, ada lagi yang menarik itu support untuk PHP ya. tetap Bahkan harus. Itu iya, masih banyak developer pakai PHP soalnya. betul, betul. Oke. Ada cerita-cerita nggak ya kira-kira dari sisi kan Iriawan udah sering nih bantu customer pakai DevOps ya. Ada cerita-cerita menarik nggak ya yang bisa di-share mengenai DevOps atau nggak harus Azure DevOps mengenai DevOps-nya sendiri? Pernah saya berhadapan dengan customer yang dia itu merasa kalau saya sudah punya tim dan setiap kali selesai kerja itu source code-nya taruh di server. Itu dia sudah cukup itu, ada yang seperti itu. Walaupun Tapi kemudian setelah tapi saya pakai ya, sistem nggak atau naruhnya model copy ke shared folder? Itu juga masih banyak tuh yang begitu. iya, copy ke share folder, terus mereka kayak maksa seolah-olah disiplin ya. Tapi itu menurut saya itu kayak susah tracing-nya karena apa?
karena mereka misalnya bulan Januari taruh di folder yang namanya Januari 2020, nanti bulan Februari Februari 2020. Which is itu kalau menurut saya itu tetap saja tidak apa ya, tidak, bukan perspektif. Karena apa? Karena anggota tim-tim itu sendiri kalau misalnya kita mau ngelacak atau kita mau ngetrace ini si A, si B, si C ini ngerjain modul yang mana, bikin atau fokus di bug fix yang mana, terus apakah bug fix yang ada itu tidak mengganggu yang lain-lain, seperti itu yang tidak bakal bisa kelacak. Berarti traceability sebenarnya juga jadi didapat ya kalau misalnya DevOps berjalan dengan baik ya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya kita ada isu di production, terus kita mau tahu sebenarnya bukan siapa, kesannya terlalu menyalahkan kalau siapa, tapi apa sebenarnya yang terjadi yang membuat production jadi problem itu bisa di trace balik ya sebenarnya sampai ke ujungnya. Bisa. Oke. Ada ini nggak yang kalau dari itu kan sisi ekstrimnya ya, sisi ekstrim yang belum memanfaatkan lah gitu. Tapi kalau yang bagus banget gitu, ada contoh nggak yang sebuah customer yang udah benar-benar memanfaatkan DevOps dengan maksimal dan akhirnya benar-benar terasa gitu dari sisi operation mereka, dari sisi development mereka juga jadinya sangat terbantu. Kebetulan di tempat saya saat ini bisa dibilang 80% DevOps. Dari sisi apa? Ya, dari sisi development. Kemudian developer terutama yang levelnya medium ke atas, itu tanda kutip ya, dipaksa supaya disiplin untuk menerapkan yang namanya unit test. Jadi bagaimana developer itu fokus ke modulnya masing-masing, dan mereka sudah harus bisa dari awal sebisa mungkin diminta feedbacknya atau sudah mulai bisa menerjemahkan. Kalau kita misalnya ada katakanlah ada business requirement, biasanya secara umum ada yang suka pakai use case, dokumen use case yang biasanya kita pakai itu notasinya notasi Unified Modeling Language ya, atau flowchart yang paling basic juga nggak apa-apa. Nah itu sama dia segera diterjemahkan, dan waktu awal menerjemahkan tuh harus bisa ada kayak duduk bareng satu tim development itu, samakan persepsi. Dengan demikian kebayang nanti dia dari awal nanti mau bikin unit testnya seperti apa. Nah, itu langkah awal. Kemudian setelah jadi unit testnya, nah setiap kali dia push atau dia submit kerjaannya, biasanya itu end of day. Jadi sebelum pulang itu harus harus submit kerjaannya itu. Bahkan ada semacam anekdot di internet ya, kalau ada kebakaran pertama-tama yang harus dilakukan adalah push kerjaannya dulu, baru keluar. Iya, seperti itu. Saking pentingnya source control ya, dan flow-nya itu harus benar. Supaya apa? Supaya mereka juga aware kalau ada apa-apa di mesin mereka atau di lokal komputer mereka, kita selalu ada backup di source control. Dan kita selalu tahu, oh saat itu terakhir kita submit itu sedang ngerjain apa, dan kita ngerjain unit test atau tidak. Nah setelah unit test itu sudah biasa terbangun culture-nya, nanti begitu ada level yang berikutnya, jadi setelah unit test itu ada namanya functional unit test. Unit test yang nggak cuma ngurusin modulnya dia aja, tapi bagaimana modulnya dia itu berintegrasi dengan modul-modul yang lain. Atau dengan fungsi-fungsi yang lain. Kita belum ngomong functional unit test di sisi user ya, nanti itu ada lagi gitu. Mungkin di video berikutnya. Seperti itu. Dan berarti intinya kembali lagi ke disiplin ya, maksudnya benar sih tadi kan di awalnya memang dilakukan karena takut. Sebenarnya sama aja sih di kehidupan nyata juga gitu ya, maksudnya kita ngikutin peraturan awalnya karena takut, baru setelah itu karena kebiasaan, baru setelah kebiasaan jadi budaya kan, jadi culture gitu. Jadi sama seperti buang sampah kan ya, kalau nggak dilarang dulu dikasih hukuman ya nggak akan buang sampah dengan benar kan, tapi belakangan udah jadi kebiasaan dan jadi budaya gitu. DevOps juga basically sama ya, kalau nggak ditakut-takutin dulu bahwa kalau nggak push commit di tiap hari ada hukuman loh gitu ya, tapi belakangan jadinya kan udah kebiasaan nggak disuruh pun jalan, terus belakangan
kalau nggak dijalankan merasa nggak enak, berarti udah culture kan gitu ya. Kayaknya ada yang Iya, kurang nih, belum boleh pulang, atau malah udah sampai di pintu baru sadar gitu kan. Ada yang kurang nih, balik lagi baru dia commit atau push gitu ya. Jadi memang iya, harus disiplin ya sebenarnya ya, lebih ke arah ke sana ya. betul. Betul, menarik, menarik. Nah, ini kalau misalnya nanti dari rekan-rekan yang dengar video ini ada yang mau nyoba, eh, bagaimana ya caranya ya, Iriawan? Oke, di docs.microsoft.com itu ada namanya Microsoft Learn. Jadi seperti ini. Oke. Oke, saya mulai dari awal aja. Kalau kita masuk dari ini, Learn, atau klik link atas ini, kemudian kita browse. Hmm. Kalau Pilih aja Microsoft Learn ini kayaknya nggak perlu dihafal linknya ya, tinggal search aja Microsoft Learn kayaknya langsung ketemu ya. langsung ketemu, Hmm, betul. hmm, hmm. Langsung ketemu. Nah, ini ada fokusnya ke Azure DevOps. Kita Oke, bisa milih, ya, bisa filter dulu di kiri ya. bisa filter ini, kemudian hanya tampil fokusnya ke Azure DevOps. Hmm. Nah, yang menarik di sini itu ada ini nih, contohnya create a build pipeline with Azure Pipelines. Di sini kalau kita buka, nah, ada guidance mulai dari what is, exercise, Oh, oke, oke. sampai, Ini jadi ya, jadi seperti ikut hands-on training tapi sendirian gitu ya. iya. Dan Mm-mm. kita nggak perlu capek-capek download hands-on lab-nya, karena sudah pakai Azure DevOps Service saja. Oke, semuanya udah ada di sana ya. Iya. Tinggal Ini yang dijalankan menarik aja. lagi ini ada Mm-mm. run the template. Jadi kalau kita Hmm. jalankan ini, nah, ini ada guidance yang menurut saya bagus sekali ini. Kalau kita sign in, ini Ah, kebetulan oke. karena saya sudah punya akun Azure DevOps. Tapi kalau Oke, belum, nanti oke. dia akan ada pilihan untuk kita bikin akun Azure DevOps. Sebetulnya lebih tepatnya itu kita bikin tim baru di Azure DevOps. Hmm. Kalau tim baru dari awal, apalagi kalau misalnya ada project-nya ini open source, Mm-mm. karena di sini, oke, saya ketikkan ini, nama project-nya misalnya saya bikin eh, sampel, sorry, sampel web netcore. Nah, kalau kita create, jadi dia akan otomatis, ini karena saya sudah ada Azure DevOps-nya atas namanya ini, tim Hmm. saya, dia akan create tim project-nya di organisasi ini. Oke. Berarti kalau misalnya dia belum punya, kemungkinan dia tetap bisa mulainya dari Microsoft Learn. Pas pertama kali dia nyoba, mungkin di-create dulu dari awal jadinya ya. Create account-nya Iya, dulu, dia create organisasinya, baru masuk ke halaman ini jadinya ya, create project. betul. Dan habis itu udah ya, nanti template apa project-nya di-create menggunakan template yang udah disediain ya. Iya. Ini kita Oke, bisa oke. langsung navigate, kayaknya udah selesai, Wah, oke. dan Simple ya. sangat cepat. Iya. Oke, oke. Jadi sambil belajar udah langsung bisa dicoba ya di Azure DevOps-nya ya. Betul, betul. Dan Microsoft Learn ini sangat membantu ya, Oke, oke. Dan karena kalau nggak salah juga kalau hanya untuk nyoba, rekan-rekan juga nggak perlu khawatir ya, karena kalau nggak salah DevOps itu untuk tim yang berukuran 5 orang masih gratis ya. masih gratis. Mm, mm. Dan yang tidak kalah menariknya lagi, untuk project yang source code-nya itu open source dan public, kita bisa pakai fasilitas CI/CD-nya itu unlimited hours. Jadi Wah, oke, nggak oke. nggak nggak ada argonya ya kasarnya. Benar, berarti untuk teman-teman yang lagi ngerjakan project open source sebenarnya bisa bisa di sini ya, gitu ya, Bisa, dimanfaatkan bisa, fasilitas dari Azure DevOps ya. Itu betul. memang special case ya, dibuat untuk apa project-project open source ya. Iya, Oke, oke, sip, sip. Sepertinya menarik sekali nih, Eriawan. Dan kalau dilihat sebenarnya banyak topik-topik lanjutan nih yang bisa kita diskusikan. Mungkin nanti kapan-kapan kalau kita bisa buat kembali video, kita akan lanjutkan dengan topik yang lebih dalam. Dan rekan-rekan yang melihat video ini juga kalau misalnya ada pertanyaan,
Silakan masukkan ke bagian komentar, nanti kita akan lihat dan kita akan coba masukkan di dalam video kita yang berikutnya ya, supaya nanti jadinya kita bisa dapat feedback kira-kira mana mau duluan yang didiskusikan, atau ada hal-hal tertentu mungkin berdasarkan skenario tertentu yang dialami di perusahaan atau di tim masing-masing, nanti kita bisa diskusikan lagi ya, Heriawan ya. Betul. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Heriawan, untuk semua rekan-rekan dari Mugi ataupun dari rekan-rekan lain yang melihat video ini. Jangan lupa setelah ini subscribe di channel YouTube-nya Mugi, supaya nanti kalau kita ada video berikutnya mengenai DevOps, nanti rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi. Oke, terima kasih Heriawan. Terima kasih. Oke, sampai ketemu kembali rekan-rekan semua.